Jadi kami mendapatkan laporan dari istrinya yang sebenarnya sudah mengetahui kekerasan terhadap anak-anaknya ini sejak lama. Sejak mereka menikah kurang lebih mungkin 1 tahun setelah itu sudah kekerasan-kekerasan itu dilakukan. Tapi dia bertahan dengan alasan anak, ya mereka punya anak bersama, ya ada 1 karena 3, ada 4 anaknya 1. Anak kandung mereka berdua, 3-nya anak anak tirinya lah untuk laki-laki. Sehingga dia melaporkan, itu pun dia mikir-mikir dan segala macam karena selalu dihantui ketakutan juga oleh istrinya, kan gitu. Jadi pada saat dia bekerja, pada saat pergi bekerja, kemudian dia melimpir untuk ke Polres untuk memberikan laporan kepada kita sehingga kita bisa melakukan penangkapan. Nah itu anaknya ada 1 yang sampai kabur, udah 6 bulan ini ke rumah kakeknya, pokoknya takut ketemu sama bapaknya. Anak pertama itu ya, Pak? Ya, anak yang paling pertama umur 18 tahun. Nah kemudian nggak boleh ya, itu cowok 2, cewek 2. Jadi yang 2 di atas laki-laki, yang di bawah 2 perempuan. Nah semuanya mengalami kekerasan 4-4-nya, baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya, itu terjadi kepada semuanya. Nah kita tahu tadi, udah kita wawancara bahwa anak-anaknya ini bahkan ya mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam, tapi masih dilakukan kekerasan. Ya anak-anaknya yang nyapu, anak-anaknya yang nyuci, masak, nyetrika, semua. Dan itu berbagi antara yang nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu. Bahkan kalau keluar rumah pun harus pakai jaket dan harus pakai topi. Jadi ada hal-hal yang unik yang nanti ini akan kami dalami apa sebenarnya motifnya. Dipukulinya pakai benda apa, Pak? Nah, kemudian kekerasan yang dilakukan terhadap anak, khususnya yang kepada nomor 3 yang laki-laki umur 14 tahun, itu dipukul di pelipis kanannya, itu sampai benjol ya, berdarah. Kemudian kepalanya itu pakai kunci Inggris. Terus yang kakinya itu pakai palu ya, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian yang tertua itu dipakai pisau lah, semacam pisau ke telinganya lah ya, dikenain ya, menurut dia hanya disentuh-sentuh aja menurut si pelaku. Tapi itu membuat semua traumatik dan ketakutan lah, karena itu benda-benda tajam semua yang sangat-sangat berbahaya. Pak, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya, Pak ya? Ya, kita akan menjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan juga Undang-Undang KUHP ya dengan ancaman 2 tahun. Nah, kita akan fokuskan nanti kepada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ya dengan ancaman 5 tahun kepada pelaku. Pak, apakah dilakukan juga kepada motifnya? Nah ini kekerasan dalam rumah tangga, motifnya maka kita akan mendalami ya apakah ini ada faktor-faktor kejiwaan, karena pengakuannya dia adalah untuk mendidik anak, tapi caranya adalah dengan kekerasan sehingga mengganggu psikis dari si anak tersebut. Kamu pukul pelipis kanannya gini kan, sampai benjol itu? Oh iya Pak, benar Pak. Nah kenapa kau pukul? Ya, karena dia nggak mau nurut apa yang orang tua omongkan. Gitu. Apa yang kau suruh? Misalkan nutup gerbang, nak, dia gerbangnya nggak sempurna nutupnya, takut maling masuk. Gitu. Dia udah nyoba, cuma kurang sempurna. Betul. Pukul tampol kayak gini. Iya, karena berkali-kali Pak. Patah, apa namanya, benjol kayak gini. Iya. Terus ada lagi kau pukul kepalanya pakai kunci Inggris. Itu gimana ceritanya? Waktu itu saya yang ngancam Pak, kalau kamu begini lagi, ini loh kasih kunci Inggris ya. Iya Pi. Nah, ternyata kejadian lagi. Kedua kali berikutnya saya diam, ketiga kali berikutnya baru saya pukul gini aja. Berdarah. Ya, karena keras, jadi nggak terlalu keras gitu Pak. Ya nggak terlalu keras tapi berdarah. Iya. Nah, hampir tulang tengkoraknya patah, keras sedikit lagi patah, kan gitu, pecah tuh tulang tengkorak. Lo mau nggak digituin? Orang gede aja ogah, apalagi anak-anak. Iya, Pak. Terus palu, gua pukul lagi. Pukul bagian paha. Pahanya sampai nggak bisa jalan. Betis Pak, betis. Betis. Jadi posisinya bukan yang ujung dan ujung, tapi hanya pinggirannya. Ya, alasannya apa? Mengajari anak aja Pak. Ngajarin anak kok pakai dipukul? Biar ada efek jerahnya, karena dia sudah Apa berkali-kali- kesalahannya? berkali-kali dia kayak nggak mudeng gitu dia. Nggak mudeng. Jadi nggak kayak ya orang normal ngomongin gimana gitu. Kok pukul dia sebelah sini Iya, sampai nggak Pak. bisa jalan. Apa masalahnya? Gara-gara apa ya waktu itu? Ya masalahnya waktu itu gara-gara apa ya? Perbaiki motor. Perbaiki motor, terus Pakai kekerasan. pertama sih sebenarnya buat memberikan efek jerah buat anak, untuk caranya menakut-nakuti sebenarnya gitu. Nggak ada niatan orang tua, saya sebagai orang tua. Tahu nggak, anak-anakmu sekarang ketakutan, Iya. trauma, nggak mau ketemu sama kamu. Kemarin saya tanya yang paling kecil, anakmu sendiri mau ketemu papa, nggak mau. Iya. Nggak mau, saya nggak mau. Kadang-kadang saya tuh emosionalnya meledak-ledak gitu Pak. Anak kamu pernah bilang ampun ke kamu?
bilang ampun. Ketika kamu melakukan kekerasan. Ada Pak, sudah ada yang laki-laki itu. Sampai Ampun ya Pak, iya ya udah nggak apa-apa, sok udah, sok sekarang. Sampai ampun tapi tetap kamu pukulin. Enggak Pak. Ya, dia udah bilang ampun ya udah saya diam berhenti gitu.